Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Untung Prasetyo. Dan sesuai request dari teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan membawakan kisah dari Bang Pian. Wah, tokoh idola kita bersama. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Tersesat di alam gaib, alas roban. Kisah Bang Pian. Bang, abang jadi emangnya mau pergi ke Jawa? Tanya Intan kepada suaminya. Ya jadi, Neng. Ini kan tugas dari kantor. Ya abang wajib berangkat, jawab Bang Pian sambil membersihkan tas besar hitam milik istrinya yang biasa digunakan untuk mudik lebaran. Sudah lebih dari 1,5 tahun Bang Pian dan Intan menikah. Saat itu, kedua insan yang saling menyayangi dan mengasihi itu pun langsung diberikan anugerah seorang bayi laki-laki bernama Ilham Alfiansyah. Kebahagiaan yang tercipta dalam rumah tangga Bang Pian dan juga Intan itu harus mengalami cobaan ketika Bang Pian tiba-tiba menghilang dalam perjalanannya ke sebuah daerah yang ada di Jawa Tengah. Selama 3 bulan lebih, Bang Pian pun harus berpisah dengan anak dan istrinya, serta harus berjuang untuk dapat kembali lagi ke dalam keluarganya, walaupun beberapa kali Bang Pian hampir saja kehilangan nyawanya. Ayah pergi dulu ya Bang, abang jagain ibu di rumah ya, ucap Bang Pian sambil menimang-nimang anak kesayangannya yang baru berusia 3 bulan itu. Emangnya mau pergi kemana sih? Kok pakai minta si abang ngejagain ibu segala? Emangnya mau pergi lama apa? Saut Intan yang sedang menyiapkan keperluan untuk perjalanan Bang Pian kala itu. Kagak lama, Neng. Ya, tapi kan ini biar anak kita kagak rewel, biar kagak kepikiran abang, balas Bang Pian sambil terus menatap bayinya dengan penuh rasa bahagia. Keesokan harinya, mobil Kijang kapsul yang sudah berisi 4 orang di dalamnya pun datang untuk menjemput Bang Pian. Bang Pian yang juga sudah siap untuk berangkat bekerja sempat dibuat ragu ketika bayinya terus menangis seolah-olah tidak mengizinkan Bang Pian untuk pergi. Tapi Intan yang memiliki sifat dewasa pun terus meyakinkan Bang Pian agar segera berangkat karena tidak enak jika teman-teman terlalu lama menunggu. Duh, perasaan abang kok jadi kagak enak gini ya, Neng ya, ucap Bang Pian sambil menatap bayinya yang berada dalam gendongan Intan. Bismillah aja Bang, semoga aja semuanya baik-baik, abang selamat sampai tujuan dan anak kita nggak rewel. Lagian kan ada ibunya, jadi insya Allah aman, balas Intan yang terus mencoba meyakinkan dan menyemangati suaminya itu. Dengan perasaan resah bercampur gelisah, Bang Pian pun akhirnya berangkat meninggalkan Intan serta bayinya dan juga ibu mertuanya. Hal itu harus dilakukan Bang Pian karena saat itu dia menjadi orang penting dalam sebuah tim yang akan melakukan survei lahan, yang mana lahan itu akan dibeli oleh perusahaan tempatnya bekerja. Bang Pian yang pada saat itu menjadi kepala keamanan di perusahaan tempatnya bekerja pun harus ikut mengawal supervisor dan juga petinggi di perusahaannya tempatnya bekerja. Karena menurut informasi yang didapat dari salah satu sumber terpercaya yang juga menjadi bagian dari tim tersebut, sudah memberitahukan jika tempat yang akan mereka kunjungi merupakan daerah Wingit yang masih menyimpan banyak misteri. Emangnya bener di daerah itu masih angker, Man?
Tanya Bu Indah yang menjadi supervisor perusahaan tempat Bang Pian bekerja. Ya, kabarnya sih begitu, Bu. Info itu saya dapat dari juru kunci daerah setempat. Jawab Firman yang merupakan karyawan di perusahaan tersebut. Terus, buat apa perusahaan kita beli lahan di tempat angker itu, Bu Indah? Tanya Bu Desi yang merupakan bawaan langsung dari Bu Indah. Ya, menurut riset dari timnya Pak Doni, perkembangan pariwisata yang ada di daerah itu sangat bagus dan rencananya dalam beberapa tahun ke depan akan dibuatkan jalur lintas selatan yang menghubungkan jalur tersebut dengan jalur Pantura. Jadi, prospek pariwisata di sana itu akan sangat pesat ke depannya nanti. Jawab Bu Indah antusias menjelaskan. Setelah menempuh lebih dari 15 jam perjalanan, akhirnya rombongan Bang Pian dan juga Bu Indah pun mulai memasuki daerah pedesaan. Rasa lelah akibat perjalanan jauh pun sudah dirasakan semua orang yang ada di dalam rombongan mobil Kijang Kapsul tersebut. Bu Indah, Bu Desi, Firman dan Mas Asep serta Bang Pian pun hanya saling terdiam. Mereka sepertinya sudah jenuh berada dalam kendaraan dan berharap untuk segera sampai di sebuah dusun yang mereka tuju. Jalurnya bener yang ini, Sep? Tanya Firman yang duduk di sebelah Asep yang menjadi supir utama dalam perjalanan itu. Ya bener atuman, dari arah kabupaten kan kita diminta ngikutin jalur ke arah timur. Sampai ada kali besar, nah nanti ada pertigaan kita ke kanan. Kita masuk, tinggal ngikutin jalur itu aja, jawab Asep menjelaskan. Saat itu, alat komunikasi belumlah secanggih saat ini. Perjalanan ke daerah tersebut pun harus memakan waktu selama 17 jam karena memang daerah yang mereka tuju adalah daerah di pesisir pantai selatan. Asep yang sudah terlihat sangat lelah pun mencoba terus untuk fokus menatap ke arah jalan karena mendung mulai membuat keadaan sekitar terlihat gelap. Asep pun agak mulai mengurangi laju kendaraan yang ia kendarainya. Emangnya kamu pernah ke tempat yang akan kita tuju ini, Sep? Tanya Firman berusaha memecah keheningan di dalam mobil saat itu. Ya belum atuman. Yang udah pernah ke sana ya timnya Pak Doni. Kan yang dapat informasi tanah itu kan emang orangnya Pak Doni, balas Asep dengan lugas. Terus kamu dikasih alamat sama arah jalannya dari siapa? Tanya Firman yang merasa sangat penasaran. Ya dari Pak Agusman, itu loh wakil Pak Doni, balas Asep sambil sesekali menata Firman yang terus menemaninya sepanjang perjalanan itu. Dan tidak lama kemudian hujan deras pun turun mengguyur daerah setempat. Asep yang takut jika alamat yang sedang ditujunya itu terlewat mulai berjalan lebih pelan lagi dari sebelumnya. Hingga akhirnya mobil yang dikendarai Asep mulai memasuki sebuah gapura besar yang ada di hadapan mereka. Beneran masuk sini, Sep? Tanya Firman yang kala itu merasa tidak nyaman. Lah kan gak ada jalan lain lagi atuman. Heran, balas Asep sambil tersenyum. Setelah lebih dari 30 menit berjalan pelan memasuki jalan berbatu yang semakin menyempit, akhirnya Bang Pian yang duduk di bangku paling belakang pun terbangun. Tidak lama kemudian, Bang Pian yang sudah ikut mengamati keadaan di sekitar tempat yang mereka lewati meminta Asep untuk menghentikan laju mobil yang sedang dikendarainya. Perasaan kita udah ngelewatin jalanan ini dah, ujar Bang Pian yang membuat semua orang menoleh ke arah belakang tempat Bang Pian duduk. Ya, saya juga udah ngerasa gak enak dari tadian, tapi bingung bagaimana ngomongnya, balas Firman yang membuat Asep, Bu Desi, dan Bu Indah terdiam. Coba kita jalan lagi aja dulu Mas Asep, ujar Bu Indah yang mulai merasa takut dengan apa yang sedang mereka alami. Ya udah deh Sep, coba jalan lagi aja dulu dah, Ibu Bang Pian dari arah belakang. Dan setelah kembali berjalan, sudah sekitar 30 menit berlalu, semua pasang mata yang ada di dalam mobil pun dikejutkan dengan sebuah pohon beringin besar yang tadi sudah dilalui oleh rombongan Bang Pian. Bang Pian yang merasa yakin jika mereka sedang disesatkan pun akhirnya meminta Asep untuk terus melajukan kendaraannya. Sep, kita cari tempat yang aman. Nah, nanti kalau gue bilang berhenti, lu wajib berhenti ya, Sep, ujar Bang Pian yang terus memandang ke arah kaca depan. Setelah beberapa saat, Bang Pian pun akhirnya meminta Asep untuk menghentikan kendaraannya.
Di sini Bang Pian pun bergegas keluar dari dalam mobil melalui pintu belakang serta meminta kepada yang lain untuk tetap berada di dalam kendaraan tersebut. Bang Pian yang sudah berada di luar mobil pun mulai berjalan mengelilingi mobil sambil terus memeriksa keadaan. Tidak lama kemudian, Bang Pian mengetuk kaca jendela pintu mobil bagian kiri dan meminta Firman untuk membukanya. Terus berdoa, "Ini kayaknya ada yang kagak beres ini," ujar Bang Pian sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Yang bener dong Yan, jangan bercanda dong lagi kayak gini," balas Firman yang langsung menoleh ke arah Bu Indah yang duduk tepat di belakangnya. "Udah, pokoknya lu pada jangan putus berdoa. Gua coba cari tahu dulu siapa yang bawa kita ke tempat ini," balas Bang Pian yang langsung meminta Firman untuk menutup kembali kaca jendela mobilnya. Setelah itu, Bang Pian pun kembali berjalan mengelilingi mobil dan hal itu sempat membuat Bu Indah dan yang lainnya merasa kebingungan. "Mas Firman, ini kita beneran tersesat?" tanya Bu Indah yang merasa semakin penasaran dengan apa yang sedang mereka alami. Kata Bang Pian tadi kita disuruh berdoa terus aja Bu, biar Bang Pian yang urus soal hal ini," balas Firman menjelaskan dengan tenang. Tak lama kemudian, Bang Pian pun dengan tergesa meminta agar semua orang yang berada di dalam mobil itu segera keluar. Wajah Bang Pian terlihat pucat dan tegang, dan dengan panik, Bang Pian pun berteriak meminta Asep, Firman, Bu Indah dan juga Bu Desi keluar. Setelah semua penumpang keluar dari dalam mobil tersebut, barulah mereka semua menyadari jika saat itu mobil yang mereka tumpangi sudah berada di bibir jurang yang sangat dalam. Bu Indah dan juga Bu Desi pun terlihat gemetar menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Keduanya tidak percaya jika mereka akan mengalami kejadian di luar nalar yang sebelumnya belum pernah mereka alami. "Astagfirullahalazim!" teriak semua orang yang berada di tempat itu tatkala melihat mobil yang mereka tumpangi meluncur ke dalam jurang yang ada di hadapan mereka. "Mobil kita, Sep, itu mobil gimana?" teriak Bu Indah dengan tubuh gemetar dan tangisan yang keluar dari bibirnya. "Yang penting kita semua selamat dulu dah Bu. Ibu mau tenang dulu ya," jawab Asep berusaha menenangkan Bu Indah dan juga Bu Desi. "Tenang, pokoknya jangan sampai ada yang kepisah. Kita kagak punya apa-apa dan kita sekarang kagak tahu ada di mana kita sekarang," ujar Bang Pian yang terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. Jalanan yang terasa lebar yang tadi dilalui mobil mereka pun tiba-tiba saja menghilang, dan dengan ajaibnya jalan tersebut berubah menjadi jalan setapak. Bang Pian yang memang sudah meyakini jika saat ini mereka sedang disesatkan di alam lain pun mencoba berinteraksi dengan sosok makhluk tak kasat mata yang mendiami wilayah tersebut. "Mas, lu pimpin rombongan. Jalan bebaris, jaraknya rapat ya. Nah, Bu Indah jalan di belakang Firman, Asep jalan di belakang Bu Indah, terus Bu Desi di belakang Asep. Biar saya yang jaga barisan paling belakang. Jalan lurus ke depan aja man. Pikiran jangan sampai kosong. Terus berdoa, minta perlindungan sama Allah," ujar Bang Pian yang menjadi orang paling bertanggung jawab dalam situasi genting seperti itu. "Pokoknya lu jalan lurus aja man. Nah kalau lu ngerasa ragu berhenti. Ingat ya," imbu Bang Pian ketika rombongan mulai berjalan. Setelah lama berjalan, Firman yang berjalan di barisan paling depan memimpin rombongan pun tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika ia mendapati tebing yang menjulang tinggi di hadapannya. "Jalannya buntu Yan, gimana nih?" ucap Firman dari bagian depan. "Bentar, gue cek ke depan dulu." "Semua tetap baris, yang rapet, pegangan atau sama lain," balas Bang Pian dengan penuh rasa khawatir saat itu. Ketika Bang Pian sedang memeriksa keadaan sekitar dan mencoba mencari jalan untuk dapat menembus tebing tinggi yang ada di hadapan mereka itu, tiba-tiba saja Bang Pian merasakan adanya sebuah energi gelap yang datang ke arah mereka. Dengan bersusah payah, Bang Pian pun kembali ke tempatnya berada dan menghalau energi hitam yang sepertinya sedang mengincar mereka. "Wah, gaswat nih. Kalau sampai ada yang misah, bisa berabe nih urusan," bisik Bang Pian dalam hatinya. Bang Pian yang memang memiliki kemampuan yang berkaitan dengan hal-hal gaib pun belum dapat mengetahui apa yang sedang terjadi kepada dirinya serta rombongannya. Mata batin Bang Pian seolah tertutup rapat hingga dia belum bisa mengetahui siapa yang sudah membawanya ke tempat itu.
Bang Pian, jam tangan saya nggak gerak, bisik Firman kepada Bang Pian. Bu Indah serta Bu Desi dan juga Asep yang juga mengenakan jam tangan pun langsung memeriksa jarum jam di tangan mereka masing-masing. Dan hal yang sama pun di sini didapati oleh Bu Indah, Bu Desi dan juga Asep. Pantesan bau bangke, jam mati pada dipakai. Selalu Bang Pian melontarkan candaan yang membuat semua orang tertawa spontan. Yan, bercandanya ditunda dulu dong. Kita coba cari jalan keluar dulu ini, balas Firman yang merasa mulai khawatir dengan keberadaan mereka. Iya ya, kalau gitu sekarang gua yang jalan di depan, lu awasin yang bener man. Pokoknya kita kagak boleh mencar. Seru Bang Pian yang kembali mengatur barisan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Pucuk, ini tempat rapat bener ya, sampai kagak bisa nembus. Celetuk Bang Pian yang berjalan di bagian paling depan. Mas Pian, memangnya kita lagi di mana sih? Tanya Bu Desi yang mendengar apa yang dikatakan Bang Pian tadi. Ya kalau menurut prediksi saya nih Bu ya, kayaknya sih kita lagi di alam lain Bu. Makanya kita jangan sampai mencar, balas Bang Pian yang membuat Bu Desi menelan ludahnya karena merasa terkejut dengan jawaban dari Bang Pian. Di sisi lain, Intan yang sudah 1 minggu lamanya ditinggal pergi oleh suaminya itu mulai merasa khawatir dengan keadaan suaminya karena Bang Pian sebelum berangkat hanya mengatakan jika dia dan timnya akan pergi selama 4 hari, tapi sudah 7 hari lamanya Bang Pian belum juga pulang. Intan yang memiliki firasat buruk pun segera datang ke rumah Baba Ali yang merupakan orang tua dari Bang Pian untuk menyampaikan hal tersebut. Emangnya si Pian pamitnya berapa hari sih Neng? Tanya Baba Ali sambil menggendong cucunya. Cuma 4 hari sih Beh, tapi ini udah seminggu, balas Intan yang merasa sangat khawatir dengan keadaan Bang Pian. Udah, besok biar Baba yang pergi ke tempat kerjanya si Pian deh ya. Lu tenang aja Neng, Pian mah kagak mungkin bakal nyeleweng. Orang jelek begitu mana ada yang mau. Seru Baba Ali yang membuat Intan tersenyum. Kagak anak, kagak bapak, sama aja doyan buat bercanda. Sini, mariin cucunya, balas Maela yang datang membawakan air minum untuk Intan. Ngapa nunggu besok sih Bang? Sekarang, kan kantornya masih buka. Biar kita dapat kepastian, biar mantu sama cucu kita tenang. Imbu Maela sambil menciumi cucu lelaki kesayangannya itu. Ya, bawel amat. Gue jalan sekarang dah. Lu tunggu di mari aja Neng ya. Kalau mau tidur tuh kamar laki lu kosong, udah lama juga kagak dibersihin. Sekalian dah lu bersihin, balas Baba Ali yang langsung pergi meninggalkan rumahnya. Ketika hari menjelang maghrib, Baba Ali pun kembali ke rumahnya dengan wajah murung. Maela yang sudah tahu akan kebiasaan suaminya itu pun sudah mengira jika ada hal buruk yang terjadi kepada anak sulungnya itu. Mau teh apa kopi Bang? Tanya Maela yang sudah menyambut kedatangan suaminya. Kopi aja, jawab Baba Ali singkat. Ia langsung duduk di kursi kebesarannya yang ada di ruang tamu rumah. Baba udah ketemu orang kantor tempat si Pian kerja Neng. Katanya mereka juga belum dapat kabar soal Pian yang pergi sama 4 orang temennya. Karena di lokasi tujuan mereka, si Pian itu sama teman-temannya belum juga sampai. Gimana ini ya? Ujar Baba Ali yang kontan membuat Intan mengucurkan air mata. Apa jangan-jangan Bang Pian sama rombongannya kenapa-napa di jalan ya, Mbak? Balas Intan yang sudah berlinang air mata. Ya, belum pasti begitu, Neng. Pihak kantor juga masih nyelidikin keberadaan si Pian sama teman-temannya. Sekarang lu sabar dulu deh ya. Kita berdoa sama-sama, minta yang terbaik buat Pian sama Allah. Balas Baba Ali lagi. Di tempatnya berada, Bang Pian beserta rombongan yang terus berjalan mencari jalan keluar dari tempat mereka berada mulai merasakan kejenuhan. Suasana di tempat itu tidak berubah sama sekali. Warna langit yang terus kelabu dan jalan di sekitar mereka yang tidak berubah membuat Bang Pian dan yang lainnya mulai dibuat kesal. Tidak capek, tidak haus, tidak lapar. Padahal kita sudah jalan jauh ini loh. Seru Firman yang berada di barisan paling belakang. Bentar lagi kayaknya langit berubah gelap nih. Kita duduk aja dulu Nyok. Kita tunggu sampai malam datang. Balas Bang Pian yang langsung duduk di pinggir jalan setapak yang dilaluinya. Man, Sep, tolong lu pada jagain Bu Indah sama Bu Desi ya. Gue mau coba berzikir dulu.
Mudah-mudahan ada pencerahan dari apa yang kita alamin saat ini. Ingat, jangan nyampe ada yang mencar. Ingat ya, Ibu Bang Pian yang langsung mengambil posisi duduk bersila saat itu. Man, bukannya Bang Pian itu orang pinter ya? Tapi sepertinya ilmunya nggak bisa digunain ya di tempat ini. Bisik Asep kepada Firman. Yang saya tahu seperti itu. Mungkin kalau kita nggak jalan sama dia, nasib kita mungkin bisa lebih apes dari sekarang. Balas Bang Firman sambil menatap ke arah Bang Pian yang sedang khusyuk berzikir. Firman yang sudah cukup lama mengenal Bang Pian tahu jika Bang Pian memiliki kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Firman juga pernah menjadi saksi mata di mana Bang Pian mengusir sosok-sosok makhluk gaib yang bersarang di basement kantornya. Saat itu, Bang Pian yang masih menjadi security baru di sana, hingga akhirnya Bang Pian diangkat menjadi kepala keamanan bersama Pak Bayu dan juga Pak Ujang dari Polsek setempat. Tidak lama setelah perbincangan antara Firman dan Asep, Bang Pian pun terlihat membuka kedua matanya. Wajahnya terlihat lesu, tergambar rasa sedih di wajahnya akan keadaannya saat itu. Gimana? Tanya Firman perlahan. Aduh, kita ini sekarang bukan di dunia kita lagi, Man. Kita udah nyasar ini ke alam gaib, jawab Bang Pian sambil mengusap wajahnya. Astagfirullahaladzim. Terus nasib kita gimana, Mas Pian? Seru Bu Indah yang sangat terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Bang Pian. Ya, insya Allah ya, kita bisa segera keluar nih dari tempat ini, Bu. Semuanya jangan pernah putus berdoa. Terus istighfar atau sholawat dalam hati. Semoga di depan sana ada jalan untuk keluar dari tempat ini. Balas Bang Pian yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Sementara itu, di kediaman Baba Ali, kesedihan pun makin terasa. Intan yang masih berada di rumah Baba Ali terus menunggu kedatangan suaminya yang kini sudah 1 bulan lamanya pergi, meninggalkannya dan juga buah hatinya. Baba Ali yang juga terus mencari cara untuk dapat menemukan Bang Pian pun akhirnya mendatangi rumah orang tua Ardi. Baba Ali pun langsung menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Bang Pian dan berharap jika Ardi dapat membantunya dalam mencari keberadaan Bang Pian kala itu. Ayo deh, kita pergi ke wartel. Kita telepon ke pesantrennya Ardi. Ntar Babe sendiri ya yang jelasin ke Ardi, ujar Pak Junedi yang membuat Baba Ali merasa mendapat harapan baru. Setelah dapat berbincang melalui sambungan telepon dengan Ardi, Baba Ali pun kembali ke rumah Pak Junaidi sebelum dia kembali pulang. Yang sabar ya, Neng. Babe udah coba ngubungin Ardi tadi. Nah, insya Allah dia katanya mau bantu buat nyariin si Pian sama teman-temannya. Sekarang lu kudu tabah ya. Doa terus, minta keselamatan buat laki lu ya, ujar Baba Ali yang membuat Intan merasa lebih baik. Intan yang tahu dengan sosok Ardi yang sebenarnya mulai merasa tenang karena Bang Pian telah banyak melewati hal-hal di luar nalar bersama dengan Ardi, dan bahkan Bang Pian sudah menganggap Ardi sebagai adik kandungnya sendiri. Langit kelabu di tempat Bang Pian dan teman-temannya berada perlahan berubah menghitam yang menandakan waktu telah berganti dari siang menjadi malam. Walaupun semua orang termasuk Bang Pian masih dapat melihat dengan jelas, tapi Bang Pian yakin di alam itu telah terjadi pergantian waktu. Suasana tenang dan sunyi pun seketika berubah mencekam ketika Bu Indah melihat adanya bola api besar yang melesat dengan cepat di atas kepalanya. Karena merasa ketakutan, Bu Indah pun lalu meminta kepada Bang Pian untuk kembali berhenti di jalan setapak yang sedang mereka lalui itu. Bola api yang tadinya hanya dilihat oleh Bu Indah kini muncul kembali dan terlihat terbang semakin tinggi. Bang Pian, Firman, Asep pun mulai bersiaga untuk menjaga Bu Indah dan Bu Desi yang terlihat mulai gemetar ketakutan. Itu makhluk apaan itu? Tanya Firman sambil terus menatap bola api yang terbang melayang di udara. Ya, kalau gua yang udah pelajarin sih ya, yang gua tahu itu namanya Banaspati. Tapi yang ini nih gue belum tahu pasti nih makhluk apaan, balas Bang Pian yang masih menatap tajam bola api tersebut. Memangnya kamu gak punya senjata pusaka atau apa gitu Yan, biar kita bisa cepat keluar dari tempat ini? Tanya Firman yang membuat Bang Pian berpikir sejenak. Astagfirullahaladzim, gue punya, cuma tempatnya jauh,
Bentar, coba gue panggil dulu ya. Mudah-mudahan aja dia mau datang kemari. Balas Bang Pian yang membuat Firman menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ada aja orang sakti tapi PA kayak lu Yan. Gerutu Firman sambil terus menatap Bang Pian. Tak lama berselang, Bang Pian pun kembali membuka matanya sambil menggelengkan kepala. Dia merasa bingung dengan keadaan yang menimpanya saat itu hingga membuat Bang Pian merasa semakin kesal. Benar dah, orang bego gue di sini nih. Apa yang gue bisa? Kayak kagak pengaruhnya di tempat ini. Bener-bener nih, ini kayaknya jin hebat yang udah ngurung kita, ujar Bang Pian. Ia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Ya, sehebat-hebatnya makhluk, masih hebatan Allah yang maha pencipta Yan. Kita nggak boleh nyerah ya, balas Firman yang dengan seketika membuat Bang Pian tersadar. Astagfirullah, ya Allah, ampuni saya, ampuni atas kebodohan saya ini ya Rob, ujar Bang Pian sambil terus mengusap wajahnya. Mulai kena penyakit lama lagi dah. Makanya Bang, goblok jangan dipiara, ujar suara yang kala itu hanya didengar oleh Bang Pian. Alhamdulillah, pucuk si bontot. Lu tahu gue di sini. Alhamdulillah ya Allah. Tolong bantu gue ngapa sama teman-teman gue ini. Gue pengen keluar nih dari tempat ini, ujar Bang Pian yang membuat semua orang merasa heran dengan apa yang baru saja diucapkannya saat itu. Bukannya PA lagi, si Pian udah mulai gila ini makayanya, bisik Asep yang membuat Firman tertawa. Alhamdulillah nih, adik gue barusan bilang kalau kita kudu jalan terus dan pergi dari tempat ini. Sekarang ayo kita jalan lagi, semangat pokoknya, ujar Bang Pian yang membuat Bu Indah, Bu Desi, Firman dan Asep saling beradu pandang. Lah, dia malah pada bengong. Lu pada mau kita di sini sampai kiamat? Kalau gue mau ogah. Celetuk Bang Pian yang kembali berjalan. Mau tak mau, Bu Indah, Bu Desi, Firman dan Mang Asep pun mengikuti langkah Bang Pian. Walau sempat merasa frustasi, tapi kini Bang Pian lebih bersabar dan terus berdoa di dalam hatinya. Dan setelah beberapa lama berjalan, Bang Pian pun sampai di tepian jurang yang sama seperti tempat pertama kali mereka berada. Kok kita sampai di sini lagi ya? Ini kan tempat pertama mobil kita udah jatuh ke jurang tadi, ujar Firman sambil terus melihat ke sekitar. Bang Pian yang terlihat sedang mengawasi keadaan di sekitarnya pun tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Firman karena Bang Pian mulai merasakan munculnya energi hitam di sekitarnya yang membuat kubah penutup tempat Bang Pian berada. Bismillahirrahmanirrahim. Wiratungga hadir, aku memanggilmu. Hadir dong, bisik Bang Pian yang langsung mengentakkan kakinya ke tanah. Seketika itu juga suara gemuruh dan juga kilatan cahaya terjadi. Dan dari arah atas muncul kilatan cahaya putih kekuningan yang mendekat ke arah Bang Pian dengan cepat. Hembusan angin yang menerpa tubuh Bu Indah, Bu Desi serta Firman dan juga Asep pun membuat mereka tidak menyadari jika Bang Pian telah berhasil menangkap cahaya putih yang melesat dengan sangat kencang ke arahnya. Firman yang menyadari jika Bang Pian kini telah menggenggam sebilah golok pun dibuat terkejut dengan apa yang baru saja dialaminya itu. Itu golok dapat dari mana Yan? Tanya Firman yang merasa janggal dengan apa yang dilihat. Ya golok gua. Kapan tadi gue bilang? Alhamdulillah dia bisa datang, jawab Bang Pian sambil terus memandangi golok yang merupakan perwujudan dari sosok makhluk gaib yang bernama Wiratungga. Makasih Ardi, bontot udah mau datang ngebantu gue lagi, bisik Bang Pian dalam hatinya. Bang Pian yang mengetahui jika Ardi telah membantunya pun merasa terharu dan meneteskan air mata. Di tengah suasana mencekam itu, tentunya apa yang terjadi dengan Bang Pian membuat Firman dan juga Asep serta Bu Indah dan juga Bu Desi khawatir karena Bang Pianlah yang menjadi satu-satunya harapan orang yang mengerti akan apa yang mereka alami saat itu. Pian, lu nggak apa-apa kan? Tanya Firman perlahan. Alhamdulillah, gua kagak apa-apa man. Gue cuma kangen sama adik-adikan gue. Sekarang dia masih ada di pesantren, ujar Bang Pian sambil menyeka air matanya. Semuanya duduk rapat-rapat. Jangan nyampe ada yang bisa ya,
Insya Allah kita bisa segera nih nemuin jalan keluar dari sini. Imbu Bang Pian yang langsung duduk bersila lalu menancapkan golok yang baru saja datang itu ke tanah tempat mereka berada. Tak lama kemudian, tanah tempat Bang Pian dan yang lainnya berada pun tiba-tiba saja bergetar. Suara gemeretak pun mulai terdengar, seolah seperti suara benda pecah belah yang sedang mengalami proses peretakan. Dan setelah tanah berhenti bergetar, tiba-tiba saja muncul sosok makhluk bertubuh besar yang tingginya setara tinggi pohon kelapa. Sosok itu memandang tajam ke arah Bang Pian beserta teman-temannya berada, seperti sedang memandang mangsa yang siap disantapnya. Bang Pian yang tidak ingin Firman, Asep dan juga Bu Indah serta Bu Desi melihat makhluk-makhluk gaib yang belum pernah mereka lihat itu memilih untuk membuat mereka tidak sadarkan diri. Rasa kantuk yang dirasakan Firman dan yang lainnya pun dengan sekejap membuat mereka tak sadarkan diri. Apa yang kau lakukan, wahai manusia? Tanya sosok makhluk bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu. Bengkak, balikin kagak? Buruan, balikin kita ke alam kami, jawab Bang Pian singkat dengan wajah murka. Susah payah aku membawa kalian ke alam ini untuk aku jadikan makanan, dan sekarang kau meminta ingin kembali ke duniamu. Balas sosok makhluk gaib tersebut karena merasa sudah sangat kesal dengan sosok yang telah menyesatkan dirinya dan juga kawan-kawannya itu. Bang Pian pun langsung melemparkan golok sakti Wiratungga ke arah makhluk gaib tersebut, dan sebelum berubah menjadi sosok pemuda bertubuh kekar, golok Wiratungga pun terbelah menjadi dua dan salah satunya langsung berubah ke wujud manusia. Di kediaman Baba Ali, pengajian pun sudah digelar selama 7 hari lamanya. Hal itu dilakukan Baba Ali sesuai instruksi dari Ardi yang saat itu mengira Bang Pian masihlah hidup tapi tidak di alam nyata. Pada malam terakhir pengajian pun, semua keluarga seolah sudah mengikhlaskan jika Bang Pian harus pergi untuk selama-lamanya. Hanya saja mereka masih berharap untuk dapat menemukan jasad Bang Pian dan dapat menguburkannya dengan layak. Ya Allah, izinin kami semua kembali dalam keadaan selamat ya Allah, bisik Bang Pian dalam hatinya. Dan doa Bang Pian pun seperti langsung dijawab oleh sang penguasa alam semesta. Tiba-tiba saja di samping kanan dan kiri tubuhnya berdiri dua sosok yang sudah tidak asing lagi bagi Bang Pian. Ya, sosok Ardi yang sedang meraga sukma pun datang bersama kakek Abdul untuk membantu Bang Pian keluar dari alam gaib yang ternyata berada di kawasan Alas Roban tersebut. Bang, abang udah dikirimin Fatihah sama Yasin tuh bang di rumah, ujar Ardi sambil memeluk sahabatnya itu. Beuh, parah, lu pikir gue udah koit, barangan lu, balas Bang Pian yang merasa terkejut. Bang, abang udah hampir 2 bulan hilang. Nah, orang-orang rumah itu ngira abang udah tamat riwayatnya alias koit. Balas Ardi sambil tertawa. Bujuk, tapi gue masih hidup kan ya? Anak gue masih bayi nih di, ya Allah tolongin ngapa, ujar Bang Pian yang seketika merasa sedih karena mengingat anaknya yang memang masih berusia bulanan itu. Ardi hanya tersenyum, lalu ia melesat menyusul kakek Abdul yang sudah terlibat pertarungan gaib dengan sosok makhluk bertubuh raksasa itu. Tapi tidak lama kemudian Ardi pun kembali dan meminta Bang Pian untuk segera membangunkan teman-temannya agar dia bisa mengantar Bang Pian keluar dari alam gaib Alas Roban tersebut. Woi, bangun woi. Woi, buset, pada pules amat ini ya. Mau pada pulang kagak nih? Apa pada betah di mari? Seru Bang Pian yang membuat Bu Indah, Bu Desi, Firman dan juga Asep terkejut. Buru, kita jalan ke arah sonono, ngikutin adik saya, dia nungguin kita. Yuk, Imbu Bang Pian yang merasa sudah tidak sabar lagi. Tanpa banyak bertanya, Bu Indah, Bu Desi, Firman dan juga Asep pun mulai berjalan mengikuti Ardi yang berdiri di barisan paling depan. Sementara itu, Bang Pian berdiri di barisan paling belakang. Kurang lebih 30 menit berjalan, Ardi pun lalu berhenti dan meminta semua orang untuk melompat ke arah semak belukar yang ada di hadapannya. Bang, saya cuma bisa ngantar abang sampai sini aja ya bang. Nah, nanti dari tempat abang sadar gak jauh ada jalan raya, aman.
jalan utama di daerah sini, ujar Ardi yang membuat semua orang menjadi kebingungan. Bontot, bontot, makasih banyak ya. Gue utang budi banyak nih sama lu. Ntar kalau lu sunat kabarin ya. Balas Bang Pian sambil tertawa. Ya bang, emang lu nikah nggak ngabar-ngabarin? Sombong amat lu bang, balas Ardi kesal. Ya udah, ntar kalau gue udah sampai rumah, gue telepon dari kantor. Sekarang gue balik dulu ya. Bye bye bontot, balas Bang Pian yang membuat Bu Indah, Bu Desi, Firman dan juga Asep tambah kebingungan. Salam buat Kak Intan ya bang, balas Ardi sambil tersenyum. Lah, bukannya pada lompat? Mau pada pulang kagak? Kalau masih betah, gue lompat duluan nih, seru Bang Pian yang membuat semua orang terkejut. Bodoh amat, yang mau pulang ayo ikutin gua. Imbu Bang Pian yang langsung melompat ke arah semak belukar yang ada di hadapannya. Terima kasih ya dek. Kapan waktu kita ketemu lagi ya? Saya mau minta tolong sama kamu, ujar Bu Indah yang merasa senang dapat bertemu dengan sosok Ardi kala itu. Setelah semua melompat ke arah semak belukar yang ada di hadapan mereka, Bang Pian, Bu Indah, Bu Desi, Firman dan juga Asep dibuat sangat terkejut ketika mereka terbangun pada pagi hari tepat di samping mobil yang mereka kendarai. Dan hal yang membuat mereka terkejut adalah mobil yang mereka gunakan itu masih dalam keadaan utuh tanpa adanya lecet sedikit pun walaupun mereka berada di tengah hutan jati. Bang Pian yang sudah merasa haus pun mulai membuka pintu mobil yang ditumpanginya, lalu mengambil air mineral dan membagikannya ke Bu Indah serta yang lainnya. Setelah itu, Bang Pian pun lalu mengajak Asep untuk mencari jalan keluar dari hutan agar mereka dapat membawa juga mobil yang mereka kendarai itu. Setelah setengah jam berlalu, Asep pun lalu masuk ke dalam mobilnya. Ia mulai menyalakan mesin mobil tersebut. Semua tampak normal dan tidak ada kendala apapun pagi itu. Bang Pian dan yang lainnya pun langsung bahu-membahu untuk bisa mengeluarkan mobil yang mereka kendarai itu dari dalam hutan, hingga akhirnya mulai terlihat ada beberapa warga yang sedang mencari kayu bakar bertemu dengan Bang Pian yang akhirnya ikut membantu evakuasi mobil yang mereka kendarai. Udah, biarin aja, timbang lecet segitu. Yang penting kan nyawa kita semua selamat, celetuk Bang Pian yang ikut mengatur arah mobil yang dikendarai Asep. Setelah dapat melintas jalan terjal dan menerobos pepohonan jati, akhirnya Bang Pian beserta rombongan yang juga dibantu oleh warga sekitar dapat kembali ke jalan raya yang berada di sekitaran hutan tersebut. Alas Roban adalah sebuah tempat yang penuh dengan misteri dan juga sudah sangat terkenal akan keangkerannya. Kita langsung ke kantor aja dulu ya. Kita harus jelaskan ke atasan kita apa yang sebenarnya terjadi kepada kita semua, ujar Bu Indah yang merupakan petinggi dari perusahaan tempat Bang Pian bekerja. Sambutan hangat pun didapati oleh Bang Pian, Bu Indah, Bu Desi, Firman serta Asep. Tangis bahagia pun tumpah ketika semua orang yang mengira jika Bu Indah dan yang lainnya telah meninggal dunia dapat kembali bertemu satu sama lainnya. Setelah menjelaskan tentang apa yang terjadi, Bang Pian pun langsung diantarkan pulang oleh sopir kantor serta beberapa karyawan lainnya. Begitu juga dengan Bu Indah, Bu Desi, Firman dan juga Mang Asep. Sesampainya di rumah Bapak Ali, tangis haru pun kembali pecah ketika Bang Pian tiba-tiba saja mengucapkan salam di depan pintu rumah orang tuanya itu. Intan yang merasa tidak percaya dengan kembalinya Bang Pian pun menangis bahagia dan langsung menghambur ke pelukan suaminya. Begitu juga dengan Mak Ella dan juga Bapak Ali. Keduanya seolah tidak percaya jika Bang Pian bisa kembali pulang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Ya Allah Yan, akhirnya lu balik juga. Itu ngapa? Rambut lu gondrong banget. Emang di sana kagak ada tukang cukur? Ujar Bapak Ali yang seketika membuat orang-orang di sana tertawa. Mulain dah, mulain. Anaknya pulang bukannya seneng, malah dikata-katain. Nih, bentar lagi saya dikata Tarsan ya aki-aki, balas Bang Pian sambil memeluk erat Baba Ali. Bujuk, boh amat lu Yan, 2 bulan kagak mandi. Emangnya di sono kagak ada kali, ujar Baba Ali sambil melepaskan pelukan anaknya. Kali Maya, Ba. Orang kita cuma sehari semalam di sono, apanya yang 2 bulan sih, balas Bang Pian sambil mempersilahkan teman-teman kantornya untuk duduk.
Semuanya maklumin dah ya. Bapak saya emang begini orangnya. Orangnya humoris atau bisa dibilang PA juga sih. Seru Bang Pian kepada 3 teman kantornya itu. Apa lu kata sih? Lu bilang cuma pergi sehari semalam. Geblek. Lu itu udah ngilang hampir 2 bulan. Noh, tanya sama bini lu kalau kagak percaya. Seloro Baba Ali yang heran dengan apa yang disampaikan Bang Pian tadi. Iya bang, abang itu udah lama perginya, hampir 2 bulanan lah. Seru salah seorang teman kantor yang mengantar Bang Pian pulang. Dah, tadi di kantor kagak ada yang bilang kalau kita udah hilang 2 bulan. Jawab Bang Pian. Iya bang, kita takut kalau abang sama yang lainnya shock mendengar kenyataan itu. Balas teman sekantor dari Bang Pian lagi. Ya, begitu dah. Anak saya mah udah biasa hilang-hilangan begitu. Tapi emang yang kali ini agak lama ngilangnya. Seru Baba Ali yang lagi-lagi membuat semua orang tertawa. Setelah pihak kantor menjelaskan kepada keluarga Bang Pian terkait hal di luar teknis yang terjadi kepada Bang Pian dan juga yang lainnya, pihak kantor tempat Bang Pian bekerja pun akan memberikan ganti rugi serta juga gaji dan tunjangan untuk semua yang mengalami kejadian ganjil itu. Walaupun tidak dapat dijelaskan dengan logika, akan tetapi semua kejadian yang menimpa Bang Pian itu memang benar terjadi. Keesokan harinya, Bang Pian pun terlihat sedang menggendong buah hatinya bersama dengan Intan. Bang Pian pun langsung menceritakan kejadian apa saja yang menimpanya saat itu. Tidak lupa, Bang Pian juga menceritakan kepada Intan tentang Ardi yang kembali datang untuk membantunya keluar dari alam gaib yang berada di tengah alas roban tersebut. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo. Kisah yang sudah lama ditunggu-tunggu ya. Tokoh dari Bang Pian dan Ardi juga muncul walaupun di endingnya. Ini tersesat di alam gaib itu selalu menarik ya. Dan memang beberapa sumber mengatakan bahwasanya perbedaan waktu antara alam gaib dan alam nyata itu berbeda ya. Jadi di situ Bang Pian merasakan baru sekitar 1 hari 1 malam. Tapi yang kenyataannya sudah 2 bulan dia menghilang. Jadi ya mungkin itulah. Makanya kan ketika berjalan temannya bilang kok kayak nggak ngerasa capek ya, nggak ngerasa haus, nggak ngerasa lapar. Jadi kayak dia baru-baru aja gitu, baru aja. Dan memang sekali lagi di sini kisah dari Bang Pian dengan logat Betawi yang khas, humoris, dan Babe Alinya juga dapat banget. Ternyata Bang Pian juga sudah menikah dengan Intan pada akhirnya. Dan buat teman-teman, nanti kita akan buatkan playlist juga ya terkait kisah Bang Pian, biar teman-teman tahu nih urutannya dari awal pertamanya Ardi, lalu bertemu dengan Bang Pian, nanti biar teman-teman bisa lebih menikmati lagi ya. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Di situ tadi memang di awal itu kan Bang Pian sudah mendapatkan firasat ya, terutama anaknya yang rewel, terus istrinya juga sebenarnya udah mendapatkan firasat, tapi karena tanggung jawab akan kerja, Bang Pian tetap berangkat. Dan entahlah apa yang buat mereka disesatkan, entah dari satu rombongan itu membawa sesuatu atau melakukan sesuatu yang dilarang atau bagaimana, di dalam kisah juga tidak dijelaskan. Tapi yang jelas memang sudah seringkali terjadi hal-hal seperti ini dalam perjalanan. Dan alhamdulillah Bang Pian yang bisa selamat. Di sini saya menyoroti kegigihan dari orang tua Bang Pian, Babe Ali. Walaupun beliau adalah orang yang humoris, yang kocak, kadang ngocol ya, kalau kata orang Betawi ngocol. Di sini dia menunjukkan usahanya sebagai seorang ayah. Dia mencari ke kantornya, dan terakhir adalah upaya dia menghubungi Ardi. Wow, Ardi dengan senjata pamungkasnya yaitu kain putih panjang ya, yang gulungan kain putih, akhirnya bisa mengalahkan sosok makhluk tinggi besar, mungkin Gundurwo kali ya. Dan overall kisahnya keren banget. Bang Untung ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Untuk next mungkin dari Bang Untung kita akan bawakan satu kisah dari keluarga Saripah lagi ya. Buat teman-teman udah banyak yang nanyain, bagaimana sih kematian dari Rohimah itu, bagaimana sehingga dia meminta tolong kepada Saripah muda ya, Saripah muda. Jadi next mungkin kita akan upload tentang keluarga Saripah lagi sesuai permintaan dari teman-teman pokoknya. Dan buat Bang Untung selalu semangat berkarya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Buat teman-teman,
Mungkin yang punya pendapat lain ataupun punya komentar, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa juga boleh. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga ya di-share link videonya ke teman-temannya atau ke saudara-saudara yang lain agar juga merasa ikut terhibur. Dan buat yang baru gabung ya, atau yang sudah lama gabung ternyata oh iya belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Ekstrim kami upload setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman ya yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, di sini pengalaman pribadi bisa pengalaman pribadi diri sendiri ataupun keluarga ataupun teman-teman dekat boleh. Silakan apabila berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, atau voice note senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dimuat atau belum ditampilkan, kami harap mohon bersabar karena harus melalui proses penggarapan agar lebih bisa dinikmati oleh teman-teman lainnya. Dan di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata ataupun ada kata-kata saya yang salah dalam pembawaan kisah barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya ILO di channel ILO Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.